Syed Omri. Perjalanan ke Mekah dan usaha Syed Omri yang sia-sia untuk menyembuhkan kegilaan anaknya menjadi bahan omongan di mana-mana. Segera saja, semua penghuni tenda mengetahui hal itu. Cerita cinta Majnun menjadi buah bibir setiap orang. Ada yang mencela dan mengejeknya. Sementara yang lain merasa kasihan dan mencoba membelanya. Banyak yang menyebarkan cerita-cerita durjana. Hanya sedikit yang berbicara baik tentang dirinya. Kasak kusuk di kalangan Baduy sampai juga ke telinga Laila. Apa yang bisa ia lakukan? Ia tetap diam dalam kesedihannya yang rahasia. Namun, para anggota kabilahnya karena geram dan getir mengirimkan utusan ke pejabat kekhalifahan untuk mengadukan perilaku Majnun. "Perilaku orang gila ini," kata salah satu wakil utusan itu, "telah menodai kehormatan kabilah kami. Setiap hari ia berjalan keliling kampung dengan rambut yang acak-acakan. Sekelompok berandalan berlari mengikutinya seperti pasukan anjing yang terlepas dari rantainya. Kadang ia menari, kadang mencium bumi. Sepanjang waktu ia membuat syair cinta dan membacanya. Celakanya, syair-syair itu terdengar indah dan suaranya pun merdu, sehingga orang mendengarkannya dengan khusyuk sekali. Keadaan ini tak menguntungkan bagi Tuan dan kami. Karena itu, bisa menghancurkan tatanan masyarakat dan kesopanan 100 kali lipat. Karena anak itu, nama Laila jadi tercemar. Kalau dibiarkan terus, angin yang berbahaya ini akan memadamkan lampu. Karena itu, hukumlah dia, agar Laila rembulan kami selamat dari maha bahaya." Setelah mendengar pengaduan mereka, pejabat kekhalifahan menarik pedang dari sarungnya dan ditunjukkan ke wakil utusan itu. Berkatalah ia, "Inilah jawabannya." Kebetulan, orang dari kabilah Amir mendengar pengaduan itu. Apa yang ia lakukan? Ia pergi ke Syed Omri dan melapor. "Sampai sejauh ini memang belum terjadi apa-apa. Tapi aku memperingatkanmu. Pejabat kekhalifahan itu haus darah. Dia tukang marah dan sering bertindak tanpa kendali. Aku khawatir jika Majnun baru menyadari apa yang mengancam dirinya ketika keadaan sudah sangat terlambat. Kita harus memberikan peringatan kepadanya tentang sumur curam yang membahayakan ini. Kalau tidak, ia akan terperosok ke dalamnya." Kata-kata telik sandi itu menyengat hati Syed Omri, seperti garam yang ditaburkan kepada luka yang masih segar. Ia mencemaskan jiwa anaknya. Tetapi Majnun tak bisa ditemukan meskipun sudah dicari ke sana kemari. Para pencari pulang dengan putus asa. "Siapa yang tahu?" kata mereka. "Mungkin saja ia setelah meninggal. Mungkin saja binatang liar menerkamnya, atau bahkan lebih buruk lagi." Tetangga dan teman-teman Majnun meratap-ratap dan berkeluh kesah kemana-mana. Seolah-olah mereka berduka atas kematian seorang yang sangat dicintainya. Tetapi Majnun tidak mati. Seperti biasa, ia pergi ke tempat tersembunyi di hutan belantara. Di sana ia tinggal sendirian bagai harta yang terpendam. Ia tidak melihat ataupun mendengar apa yang tengah terjadi dengan dunia. Di hutan liar, bukankah yang ada hanya pemburu dan mangsanya? Tidakkah ia menyadarinya? Tidakkah itu membahayakannya? Ia tak menginginkan belas kasihan dari teman-temannya. Ia menderita karena tak menemukan permata yang dicarinya. Namun kesedihan memberinya jalan menuju kebebasan, membebaskannya dari belenggu keakuan. Setelah beberapa lama, muncul seorang Baduy dari kabilah Sa'ad
yang berjalan di tempat persembunyian Majnun. Ketika ia melihat seorang yang mendekam di tempat sunyi, mula-mula ia tak percaya dan menganggapnya hanya khayalan belaka. Bayang-bayang siapakah di tempat sunyi seperti itu? Demikian ia bertanya dalam hati. Tetapi ketika mendengar suara rintihan, ia berjalan mendekat dan bertanya, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Butuh bantuan?" Meskipun ia mengulangi pertanyaannya berkali-kali, jawabannya tak juga terdengar. Akhirnya, kesabarannya habis. Ia pun melanjutkan perjalanan. Sampai di rumah, ia bercerita kepada keluarganya tentang orang aneh yang ditemuinya di hutan. Di perjalanan melintasi jurang dan gunung, aku berjumpa dengan makhluk yang merintih kesakitan di atas batu bagaikan ular. Seperti orang gila yang menderita, seperti setan yang sendirian. Tubuhnya kering kerontang hingga tulang belulangnya kelihatan. Ketika Syed Omri mendengar cerita ini, segera saja ia pergi ke hutan untuk mencari anaknya yang hilang. Ia sampai di tempat dan menemukan Majnun sebagaimana berita yang sampai kepadanya. Majnun kadang bergumam sendiri dengan syair-syair cintanya. Kadang merintih, kadang mendesah. Ia menangis, berdiri, lalu terjatuh. Ia merangkak dan tersandung sebuah gambaran hidup dari nasibnya sendiri. Ia ambruk dan hampir tak sadarkan diri sehingga tak langsung mengenali ayahnya. Ketika ayahnya berbicara dan menghiburnya, ia kembali sadar. Bak bayang-bayang ia menjatuhkan diri ke kaki ayahnya, meratap penuh sesalan dan putus asa. "Mahkota kepalaku dan pelabuhan jiwaku, ampunilah aku. Ampunilah, janganlah bertanya tentang keadaanku, karena ayah tahu bahwa aku lemah. Aku ingin ayah tak perlu bersusah payah mencariku dalam keadaan seperti ini. Sekarang ayah telah datang dengan wajah tercoreng arang malu. Maafkanlah anakmu, ayah. Ayah tahu apa yang menimpa diriku. Tapi ayah juga tahu bahwa bukan tangan kita yang mengendalikan tali takdir kita." Syed Omri lalu mengudari sorban dari kepalanya dan menggelarnya di atas tanah. Ia merasa saat itu gelap bagai malam, dan ia menyanyikan lagu muram seperti burung yang pulang ke sarang saat petang. Tetapi kemudian ia mengumpulkan semangatnya dan berbicara, "Wahai kelopak mawar yang koyak dan terlantar, cinta itu makhluk dungu, tiada terkendali seperti anak bayi. Hatimu terbakar seperti jerami di lahap api. Mata jahat apa yang telah melemparkan mantra kutukannya kepada keindahanmu, yang membuatmu tak berdaya dan sia-sia, yang harus kau tebus dengan merah darahmu, yang durinya telah menghancurkan keliman jubahmu. Apa yang membuatmu terpuruk ke rangai curam ini? Kau masih muda, dan masa muda telah banyak mengacaukanmu seperti sebelumnya. Tetapi janganlah terperosok terlalu dalam seperti ini. Belum puaskah hatimu menderita? Belum cukupkah kau menanggung siksa dan celah? Belum datangkah waktu bagimu untuk bangkit kembali di atas bumi? Cukup kau menghancurkan dirimu seperti kehormatanku dengan nafsumu. Kalau suatu hari kau berharap untuk menikah, kehilangan kendali diri seperti ini adalah sebuah kesalahan besar. Meskipun kita tak suka menunjukkan kelemahan kita kepada dunia, semestinya kita memiliki teman sejati yang bisa bertindak seperti cermin,
yang secara jelas mengungkapkan kesalahan kita, sehingga kita bisa menghadapi dan memperbaikinya. Biarlah aku menjadi cerminmu. Bebaskan hatimu dari penyakit ini. Jangan mencoba menempa besi yang telah dingin. Dengan suara sedih, sang ayah melanjutkan. Mungkin kau tak cukup sabar. Kau selalu menjauh dariku. Kau hampir tak pernah menatapku. Ingatlah, orang yang terus berlari dan menjauh akan tetap kesepian dengan hatinya yang merindu dendam. Tidakkah kau menyadarinya? Kau mencoba mabuk tanpa anggur. Kau memuja nafsu demi nafsu itu sendiri. Kau berlari dan membiarkan hasil panenan diterjang topan. Kau telah meninggalkanku demi kesenangan musuh-musuhmu. Kembalilah kepada kewarasanmu sebelum terlambat benar. Jangan lupa, ketika kau sedang memainkan harpa cintamu, aku berduka untukmu. Dan ketika kau mengoyak-ngoyak pakaianmu, sesungguhnya kau telah merobek-robek jiwaku. Ketika hatimu terbakar, kau pun ikut membakar hatiku. Janganlah berputus harapan. Suatu perkara kecil yang mungkin tampak tiada berguna bagimu, mungkin membawa keselamatan. Keputusasaan bisa mengantarkan seorang kepada harapan sebagaimana malam mengarah ke mulut fajar. Kalau saja kau meyakininya, carilah kawan dari orang-orang ceria jiwanya. Jangan cari dari kebahagiaannya. Kegembiraan bisa mengurai semua tali simpul yang sukar dilepaskan. Kegembiraan adalah batu pirus yang mutunya dijamin oleh Tuhan, yang akan muncul hanya jika kau bersabar. Biarlah kebahagiaanmu tumbuh perlahan-lahan. Bahkan laut yang besar sekalipun terdiri dari tetesan air. Bahkan gunung yang tinggi sekalipun ditopang oleh serpih-serpih tanah. Akankah kau hidup selamanya di dunia? Dengan kesabaran, kau bisa dengan mudah menemukan batu yang berharga itu. Berlakulah bijaksana. Orang dungu akan jatuh di belakang seperti ulat tanpa kaki. Tetapi rubah yang cerdas mampu mengalahkan serigala yang jauh lebih kuat daripada dirinya. Kenapa kau berikan hatimu untuk sekuntum mawar? Ia merkah indah tanpa dirimu, sementara kau tetap terpuruk di dalam lumpur yang bau. Bunga itu berhati sekuat batu, sungguh, sementara hatimu mengeras seperti batu. Mengapa begitu, anakku? Mereka yang berbicara kepadamu tentang Laila hanya ingin membuatmu malu dan rendah diri. Mereka menawarimu daun peterseli yang merupakan racun bagi orang yang disengat kalajengking. Kau harus tahu itu, anakku. Bangkit dan tinggalkanlah semua ini. Aku menyayangimu melebihi hidup itu sendiri. Pulanglah dan tinggallah bersama kami di sini. Di pegunungan ini hanya air mata yang menunggumu. Kau tak akan menemukan apa-apa kecuali bebatuan di atas jalanan dan sumur yang menanti tubuhmu tercebur di situ. Janganlah membuat alasan. Bahkan seorang pejabat kekhalifahan pun tengah mencarimu dan ingin menghukummu. Dan kalau kau bermain-main dengan kegilaanmu, berarti kau tengah menempa rantai besi untuk dirimu sendiri. Waspadalah terhadap pedang, anakku, yang diacungkan untuk menghantammu. Sayangilah hidupmu, mumpung masih ada waktu. Carilah kawan baru. Bergembiralah. Tertawalah kepada kemalangan yang menimpa musuh-musuhmu.
Ketika Syed Omri menuangkan segala harapan dan kesedihan berumpun di hatinya, Majnun tak lagi bisa diam. Beginilah ia menjawab petuah-petuah ayahnya. Wahai ayah, yang keagungannya setara dengan langit itu sendiri, penguasa wilayah yang berpenghuni dan yang sunyi sepi, kebanggaan segala bangsa Arab. Aku berlutut di hadapanmu. Aku hidup karenamu. Semoga ayah panjang umur selalu, dan semoga diriku tak pernah kehilangan dirimu. Kata-katamu membakar hatiku, tapi apalah yang bisa kulakukan? Aku, manusia dengan wajah yang menghitam, belumlah memilih suatu jalan, tapi aku telah terlempar ke jalan ini. Aku terbelenggu dan belenggu seperti yang ayah katakan, tertempa dari besi. Bukan aku yang menempanya, nasibkulah yang menentukannya. Aku tak kuasa melepasnya. Aku tak bisa mencapakkan bebanku. Bukan kehendaknya sendiri bayang-bayang jatuh ke dalam sumur. Bukan karena kekuatannya sendiri rembulan meraya di angkasa dan menuju puncaknya. Kemanapun ayah memandang, dari semut hingga gajah, akan ayah temukan bahwa tiada benda satu pun makhluk yang terlepas dari kendali takdirnya. Maka siapakah yang mampu menyirnakan beban menggumpal di hatiku yang gersang? Siapakah yang kuasa menghapuskan malapetaka yang menimpa diriku? Padahal itu tiada kuharapkan. Aku menahan beban yang ditimpakan di atas pundakku, dan aku tak mampu membuangnya. Ayah selalu bertanya kepadaku, mengapa kau tak pernah tertawa? Air matalah, dan bukan gelak tawa yang menjadi sumber derita. Bila aku tertawa, itu seolah-olah petir dan guntur yang tergelak ketika memecah awan kemauan. Api yang membara di diriku membakar bibirku, dan aku akan hangus dalam tuangku kegembiraanku. Lalu Majnun menyela kata-katanya sendiri dan menceritakan kisah berikut ini kepada ayahnya. Cerita tentang ayam hutan dan seekor semut. Pada suatu hari, ketika ayam hutan tengah berburu, matanya tertumbuk pada seekor semut dan paruhnya lalu mencucuk salah satu kaki semut itu. Ketika hampir saja ia menelannya, sang semut tertawa dan berteriak, "Ayam hutan, tertawalah seperti aku kalau kamu bisa." Ayam itu terkejut bukan kepalang. Ia tak henti berpikir. Dengan cepat ia membuka paruhnya dan tertawa. Lalu berkata, "Sebetulnya sekaranglah giliranku untuk tertawa, bukan kamu." Pada saat itu juga semut melarikan diri dari jepitan paruhnya yang membuka kembali. Dan ayam hutan yang bodoh itu termangu-mangu sendirian di tempatnya berpijak. Jika manusia tertawa pada saat yang salah, tentu tak akan berhasil. Ia akan menyesal dan menangis karena tertawa terlampau dini. Majnun melanjutkan, "Aku pun tak punya alasan untuk tertawa. Bahkan keledai tua sekalipun tak melemparkan bebannya hingga kematian menyongsongnya. Kenapa ia mesti takut akan maut? Ayah telah memperingatkanku. Tetapi pecinta macam apakah jika ia takut sabetan pedang? Seorang manusia yang dilanda cinta tak akan mencemaskan hidupnya. Manusia yang mencari kekasihnya tak akan jeri dengan dunia sama sekali."
Di manakah pedang itu? Biarlah pedang itu melukaiku sebagaimana awan menelan rembulanku. Jiwaku telah jatuh ke dalam pelukan api. Sekalipun harus sakit terbakar di dalamnya, aku tidaklah mempedulikannya. Tinggalkanlah jiwaku sendirian. Jiwaku telah rumuk tanpa arah. Dan lagi yang ayah harapkan darinya. Ketika Syed Omri mendengar kata-kata ini, ia tak kuat menahan tangis pilu dengan sedih membawa pulang anaknya yang gila itu. Sesampainya di rumah, keluarga Majnun merawatnya dan sesabar mungkin menghiburnya. Teman-teman lama Majnun pun dipanggil untuk membantu menyenangkannya. Tetapi bagi Majnun, mereka semua bagai orang asing baginya. Hidup di rumah malah membuatnya tersiksa berkepanjangan. Dan semua orang yang menyaksikan keadaannya merasakan air mata membasahi di pelupuk mata mereka. Bagaimana bisa mereka mampu menolong sebuah jiwa yang mengalami sakit semacam itu? Selama 2 atau 3 hari Majnun menerima surat perawatan dan hiburan. Lalu secara tiba-tiba ia mendedah tirai yang dipasang teman-temannya untuk menjaga dirinya. Dan sekali lagi melarikan diri ke padang pasir Najd seperti seekor singa mabuk. Tanpa kenal lelah, ia menjelajah negeri padang pasir dan bebatuan yang sunyi tanpa penghuni. Kakinya mengeras seperti besi, telapak tangannya seperti lempeng batu. Ia mengembara melintasi perbukitan seraya menyanyikan syair-syairnya. Tetapi betapa anehnya, meskipun gila, syair-syairnya terdengar indah. Meskipun orang-orang berlaku kejam dan merasa malu saat bertemu dengannya, tiada keganjilan dalam sajak-sajaknya. Dari segala penjuru, orang-orang berbondong-bondong untuk mendengarkan nyanyian pujangga cinta itu di tempat pengasingannya. Selagi mendengarkan dengan penuh damba dan mencintai bait-bait terlantunkan, mereka lalu menuliskan dan menyebarkan puisi-puisi Majnun hingga ke kaki-kaki langit terjauh. Betapa dari mereka pun berubah menjadi pecinta.